Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang kelas 3. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustadz dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diri kita maupun orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini pelajaran kita sudah masuk dalam pelajaran 3 tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Jadi hari ini pembahasan kita tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Langsung saja kita mulai pembahasan kita pada pelajaran kita hari ini dengan mengawali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustadz, di pelajaran 3 ini kita akan belajar yang pertama materinya tentang Allah Maha Esa. Kita akan memahami tentang Allah Maha Esa. Lalu yang kedua, Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Lalu yang ketiga, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, lanjut di slide berikutnya. Yang pertama, pelajaran kita tentang Allah Maha Esa. Nah, di sini kamu lihat ada bus, gambar bus, ada gambar kereta api, dan ada gambar pesawat. Nah, pernahkah kalian naik bus, naik kereta api, dan pesawat terbang? Nah, bus, kereta api, dan pesawat terbang itu yang mengemudikannya ada berapa orang? Pasti hanya ada satu orang, kan? Bus dikemudikan oleh satu orang supir. Kereta api dikemudikan oleh satu orang masinis. Pesawat terbang dikemudikan oleh satu orang pilot. Nah, coba kamu bayangkan seandainya bus itu dikemudikan oleh 2 orang supir. Lalu kereta api dikemudikan oleh 2 orang masinis. Lalu pilot ya, bukan co-pilotnya. Pilot mengemudikan atau pesawat dikemudikan oleh 2 orang pilot. Apa yang akan terjadi? Mungkin jalan dari kendaraan tersebut akan tidak nyaman dan bahkan bisa membahayakan penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Bayangkan jika bus dikemudikan oleh 2 supir, namun setirnya ada 1. Mungkin saja nanti supir yang pertama mau belok ke kanan, sementara supir yang kedua mau belok ke kiri. Nah, inilah yang bisa membahayakan kendaraan tersebut, bisa menjadi kecelakaan. Nah, sekarang coba kamu bayangkan seandainya Allah itu yang menciptakan alam semesta ini ada 2, tidak 1, ada 2. Apa yang terjadi? Nah, semua yang mengatur alam ini adalah Allah yang satu, Allah yang disembah oleh semua manusia. Jadi seandainya Allah itu ada 2 dalam menciptakan alam semesta ini, apa yang terjadi? Mungkin seperti bus tadi. Satu Tuhan menginginkan alam semesta ini diciptakan seperti ini, tetapi Tuhan yang lain tidak menginginkan seperti ini. Maka ketika Tuhan yang satu menciptakan alam semesta seperti ini, Tuhan yang lain karena tidak ingin menciptakan alam seperti itu, dihancurkannya dulu, baru diciptakan lagi alam semesta seperti yang dia inginkan. Maka apa yang terjadi? Tidak akan terjadi alam semesta ini. Itulah seandainya Allah atau Tuhan itu adalah 2. Maka tidak mungkin Allah atau Tuhan itu ada 2. Pasti hanya ada 1. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa alam semesta ini terjadi dengan begitu indahnya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah ataupun Tuhan yang satu. Allah lah Tuhan satu-satunya di dunia ini. Allah hanya satu dan tidak ada yang lain. Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari 1. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, dalam Asmaul Husna Allah Maha Esa itu disebut Al-Ahad, ya.
Nah, dalam Al-Quran, penjelasan tentang Allah Maha Esa ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Ikhlas. Nah, dalam surah Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat segala sesuatu bergantung. Tempat kita meminta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Jadi Allah itu hanya satu sendiri. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksud dari Allah Maha Esa. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua, bagian B. Apa itu? Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang menciptakan diri kita? Siapa yang menciptakan orang tua kita, kakak kita, adik kita? Siapa yang menciptakan? Allah lah yang menciptakan kita semua. Karena Allah itu Maha Pencipta. Lalu kamu punya nggak mainan seperti sepeda, mobil-mobilan, dan yang lain-lainnya? Nah, siapa yang membuat mainan itu? Tentu manusia. Tetapi bahan untuk membuat mainan tersebut siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepeda misalnya dibuat oleh manusia, tapi dasar ataupun bahan untuk membuat sepeda itu seperti besi dan lain sebagainya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala sesuatu di dunia ini yang menciptakannya satu, yaitu Allah. Semua berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika manusia membuat sesuatu itu tidak dikatakan dengan menciptakan, tetapi membuat sesuatu. Ketika Allah membuat sesuatu itu baru dinamakan ciptaan. Allah menciptakan. Jadi manusia hanya bisa membuat, Allah lah yang bisa menciptakan. Lalu kamu lihat benda-benda di langit seperti bulan, bintang, awan, semuanya planet-planet itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Maha Pencipta ini dalam Al-Quran ataupun dalam Asmaul Husna disebut sebagai Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Jadi Allah disebut Khaliq, Maha Pencipta. Nah, yang Allah ciptakan seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu disebut dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini adalah, bisa kamu lihat di slide berikutnya. Nah, kesimpulannya yang pertama, arti Allah Maha Esa adalah Tuhan itu hanya ada satu. Tidak mungkin Tuhan itu ada dua. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua, Allah adalah tempat manusia menyembah dan memohon sesuatu. Lalu yang ketiga, kesimpulan pelajaran kita hari ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah tanpa ada bantuan orang lain. Nah, kan disebutkan dalam surah terakhir, dalam ayat terakhir surah Al-Ikhlas tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta ini pun Allah sendirian menciptakan, tidak ada bantuan oleh orang lain. Lalu kesimpulan yang keempat pelajaran kita hari ini, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pencipta. Nah, inilah pelajaran kita hari ini tentang pelajaran ketiga, yaitu Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.